Menurut saya itu kita perlu mengkritik solusi-solusi yang mungkin itu secara syariat itu bagus ya, tidak ada masalah, tapi Mhm. secara strategis itu tidak tepat. Jadi ada solusi yang kalau ibarat penyakit itu solusi yang tidak mengobati sebab penyakit yang sesungguhnya, tapi hanya mengobati dampak-dampak dari adanya penyakit. Jadi Oh. misalnya orang terkena penyakit AIDS ya, itu kan sebab yang sesungguhnya itu kan adanya virus HIV. Mhm. Nah, harusnya solusi hakiki untuk penyakit AIDS itu adalah membasmi virus HIV itu, bukan menghilangkan dampak-dampak dari adanya virus HIV. Karena kan dampak-dampak itu nampak sebagai fenomena misalnya orang flu atau mungkin demam sebagai gejala-gejala dari Mhm. orang kena sakit AIDS kan. Nah, sekarang itu solusi yang diberikan seperti mengirim bantuan kemanusiaan, Iya. makanan, obat-obatan itu solusi pada dampak atau Mhm. akibat dari sesuatu yang ini harus kita selesaikan gitu. Jadi ibarat orang kena penyakit AIDS itu bukan solusi untuk menghilangkan virus HIV atau membasmi virus itu, tapi Mhm. hanya dampak-dampaknya saja yang sekarang ini diatasi gitu. Nah, seharusnya ini kita pertama harus umat itu harus menyepakati bahwa solusi yang seharusnya itu adalah bagaimana menghilangkan Israel itu gitu loh. Jadi bukan mengirimkan obat atau makanan dan sebagainya itu sebagai solusi untuk akibat-akibat dari adanya Israel ya dalam tanda kutip. Ya itu bolehlah, itu memang juga wajib ya, tapi ada yang lebih wajib lagi, yaitu keberadaan Israel itu sendiri. Itu yang sebenarnya itu solusi yang hakikinya itu bagaimana menghilangkan itu gitu. Nah, Mhm. Islam itu sebenarnya memberikan solusi, ada yang solusi yang seperti tadi, solusi terkait dampak itu memang Islam itu juga mewajibkan untuk tolong menolong, ta'awanu alal birri wa taqwa ya dan seterusnya. Tapi Islam itu juga punya solusi hakiki yang mengarah pada sumber penyakit, sumber persoalan, yaitu ada dua kata kunci. Yang pertama adalah jihad fisabilillah. Dan yang kedua adalah jihad itu disempurnakan dengan keberadaan negara khilafah. Sehingga nanti jihad itu akan dipimpin oleh sebuah negara. Nah, yang pertama, kenapa itu jihad? Karena sebenarnya yang terjadi adalah negeri Islam, Palestina, itu diserang. Bahkan tidak hanya diserang oleh Yahudi Zionis ya, tapi tanah mereka itu diduduki, itu sudah lebih-lebih lagi. Ya. Dalam kondisi yang demikian, itu hukum jihad dalam pengertian perang itu fardu ain. Dalam kitab Bada'i Ussona'i Fitarti Bisyara'i ditulis oleh Imam Al-Kasani dari Madhab Hanafi. Beliau mengatakan, Idza amman nafiru, jika ada serangan umum bi an hajamal aduwu ala baladin. Dalam pengertian musuh yang kafir itu hajama, menyerang ala baladin atas sebuah negeri Islam. Ya. Fahuwa fardu ainin. Maka dia yaitu jihad fardu ainin. Itu hukumnya fardu ain untuk mereka yang di situ uh, ala ahadin min ahadil muslimina biman huwa qadirun alaihim. Jadi hukum jihad itu fardu ain untuk setiap tiap orang yang ada di negeri itu yang diserang, khususnya mereka yang mampu. Nah, inilah solusi Islam yang dijelaskan oleh para fuqaha itu dengan jihad yang hukumnya fardu ain untuk negeri yang diserang dan fardu kifayah untuk negeri-negeri yang di dekat negeri itu. Jadi fardu kifayah untuk Suriah, Lebanon, Yordania, Mesir, Arab Mhm. Saudi, Qatar, dan seterusnya gitu. Nah, Iya. tetapi seperti kata Ustadz Ismail tadi, ini jihad yang dilakukan ini sebenarnya belum seimbang gitu. Makanya ada Mhm. solusi yang kedua. Ya. Supaya seimbang, maka jihad itu harus didukung oleh negara. Dan Ya. tidak ada negara yang paling layak, paling baik untuk mengemban amanah jihad ini, itu kecuali negara khilafah. Mana Mhm. lagi negara yang mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh kecuali negara khilafah ini. Nah, negara Ya. khilafah ini yang nanti akan bisa menyeimbangkan kekuatan Israel ini dengan kaum muslimin. Dan ini juga merupakan kewajiban kita untuk memberikan balasan kalau dalam Quran itu yang
yang semisal ya. Ada satu ayat misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 194 Allah mengatakan famani i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli Mm-mm. ma'tada alaikum. Jadi famani i'tada alaikum, maka siapa saja yang menyerang kamu, fa'tadu alaihi, maka balaslah serangan serangan itu kepada dia. Ya. Famani i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli, dengan yang semisal Mm-mm. atau selevel, bimithli ma'tada alaikum, dengan semisal serangan mereka kepadamu. Jadi Mm-mm. ini serangan yang semisal ini sekarang ini belum terwujud gitu. Ya. Jadi hanya serangan ya itu sudah bagus, sudah kita apresiasi, sudah kita syukuri, kita dukung, tetapi yang betul-betul mengamalkan ayat tadi Al-Baqarah 194 ini nanti. Ya. Ya, jadi kata kuncinya pertama adalah jihad, kemudian yang kedua adalah khilafah supaya kita bisa mengamalkan ayat tadi. Famani i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Jika musuh menyerang kamu, balaslah serangan mereka dengan yang semisal serangan mereka kepada kamu.